Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program TV Dayung Dayung dalam acara Sehat Bersama Rempah di Lapau Kopi Rampah. Kita telah kedatangan tamu dan narasumber kita, Om Jamal Jainan. Selamat berjumpa, Om. Kali ini kita akan membahas tentang kulit manis. Dimana biasanya kita tahu kulit manis selalu dipakai dalam masakan dan spesifiknya obat-obat herbal atau untuk kesehatan. Kali ini kita akan mengupas secara dalam tentang kulit manis tersebut. Om, kira-kira kulit manis itu apa? Seperti biji-bijiankah awalnya atau pohonnya sendiri atau memang berasal dari kulit kayu yang spesifiknya bagus untuk masakan? Jangan. Oh gitu. Kulit manis itu sebetulnya di mana-mana ada, tapi dalam ceritanya di Asia Tenggara ini, ya zaman dulu terkenal di Ternate itu. Ternate itu di zaman dulu betul-betul tempat kulit manis tumbuh banyak dulu itu. Tapi setelah zaman berjalan, kulit manis di Ternate itu mulai tidak ada lagi mengurang begitu. Apakah itu karena orangnya kurang bersemangat, apakah itu iklimnya tidak mendukung lagi, tapi akhirnya di Asia Tenggara ini kulit manis itu banyak tumbuh di Sumatera, terkhusus di Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat itulah sampai sekarang 85% dia adalah pemasok kulit manis di dunia. Sumatera Barat ya? Iya. Di mana tumbuhnya? Tumbuhnya itu di areal ketinggian juga mencapai 2000 meter di permukaan laut. Dia bisa tumbuh itu. Yang menumbuhkan itu adalah nampaknya masyarakat atau rakyat. Jadi itulah. Ya, kulit manis itu sendiri seperti bentuknya apa, Om? Memang benar-benar kulit kayu kah? Atau umbi-umbian kah? Kulit umbi kah? Atau sebangsa jahe-jahean? Atau iya, bagaimana, Om? Kulit manis itu sebetulnya pohonnya itu batangnya seperti pohon yang tinggi ya. Sama bentuknya dengan pohon cengkeh. Oh, seperti itu. Tingginya mencapai 4 meter itu. Bila sudah cukup umur, saya rasa tuh kira ada tuh 5 tahun pohonnya itu, baru orang memanennya itu, kulitnya yang diambil, dikupas itu, lantas nanti dijemur. Di kulitnya itulah ada aroma harum itu. Kalau cengkeh daunnya hijau, kalau dia ada kemerah-merahan seperti tembaga gitu. Itu bedanya. Dan seperti cengkeh kah ada biji-bijiannya kah atau bagaimana? Gitu. Kalau kulit manis saya lihat ya, tidak ada biji-bijian nampaknya. Tidak ada biji-bijian, memang mungkin tumbuhnya sistem stek atau gimana ya. Jadi memang hanya kulit kayu itu yang diambil. Bukan kayunya sendiri tidak berfungsi sebagai bahan rempah, bukan ya? Kayunya itu banyak kan sama penduduk tuh untuk kayu bakar lah. Oh iya. Tapi kulitnya itulah yang dijemur menjadi rempah-rempah nanti. Oke. Dan kulit manis ini hanya di Indonesia kah atau memang di dunia sudah mengenal kulit manis ini, Om? Akan begitu. Karena di Asia ini Indonesia ini nampaknya pemasok kulit manis yang tertinggi kan. Berarti kan diekspor sejak dulunya. Diekspor sejak dulunya. Ya. Berarti Indonesia secara tidak langsung Om menyatakan bahwa adalah penghasil kulit manis di dunia. Itu loh. Mungkin dalam sejarah rempah Indonesia itu yang paling banyak itu menghasilkan rempah kulit manis itu. Sampai sekarang 85% di dunia kulit manis dari Indonesia, khusus Sumatera Barat.
Iya, Nah, iya. dia tumbuh di pergunungan apa itu kan? Pegunungan apa ini yang melintang ini kan? Di kampung-kampung yang ketinggian 2000 meter permukaan laut. Seperti ada kerinci itu. Pergunung kerinci itu banyak ditanam di sana kata kulit manis itu. Om mengenal kulit manis terhadap kuliner atau memang untuk obat-obatan? Om mengenal awalnya kulit manis dari dunia kah awalnya, atau memang Om tahu karena ini hasil produk bumi Indonesia dikenalkan keluar sehingga Om menyatakan bahwasanya Indonesia pengekspor kulit manis terbesar di dunia. Om mengenalnya lewat jalur yang bagaimana? Kalau semasa kita berumur ya, Ya. masa kecil kita main-main gitu kan, ada itu namanya pasar lama tuh. Jika bakal ke sebuah kota nanti itu perkembangan kota, di situ ada pedagang pengumpul kulit manis di Sumatera Barat ini. Ya. Nah, ada tuh pasar Gadang namanya, Pasar Gadang, pasar Mudi, Pasar Mudik, pasar Batipu. Tipu. Ada lagi tuh banyak lagi tuh nama pasarnya itu kan. Di zaman dulu itu para saudagar di sana mengumpul semua kulit manis itu. Nah, jadi kulit manis itu memang untuk dibawa keluar, dikirim keluar lewat ekspor kan. Ekspor ya. Di sanalah dikumpulkan. Orang-orang banyak itu dari kampung, kalau dia partai kecil kan dijual ke sana. Pengumpul tuh partai besar kan gitu. Nanti dijemur. Nah, di situlah pasar tuh rami zaman dulu itu. Bangunannya itu ada tahun 1989, 1889, 1889. 1908, Iya, itu iya. kan sudah lama itu. Berarti jauh sebelum daratan Eropa menjejakkan kaki untuk mengambil alih Indonesia, bumi Nusantara saat itu. Ikan itu di sana itu ada dulu ada dalam sejarah lama itu ada pedagang apa kelompok pedagang Islam. Ada kelompoknya itu. Itulah yang menjualkan. Walaupun orang Cina membaca prospek itu juga, dia jadi pengumpul juga. Sebetulnya orang Cina itu dalam sejarahnya dia bukan orang rempah-rempah. Yang rempah-rempah itu adalah orang Hindustan. Sampai sekarang mana ada Cina yang jual rempah-rempah? Macam-macam toko rempah-rempahnya ada. Orang Cina ada. Tapi kalau orang India, tanyalah sana, dia tukang rempah-rempah kan? Gitu. Jadi Cina itu adalah orang kelontong. Ya, di zaman dulu kan. Itu beda. Oke. Kulit manis ini di dunia dikenal dengan nama apa, Om? Apa sebutan kulit manis? Kalau memang benar-benar sudah diakui dunia dan dipakai untuk dunia, mungkin ada namanya, dan apa jenis-jenis masakan yang bukan asli Indonesia tapi memakai bahan dari kulit manis ini? Sebetulnya dalam kulit manis itu dalam bahasa apanya itu, bahasa elitnya itu kata bahasa orang sekolah ya. Itu ada namanya itu cinnamomum, Burmani Bloom. Cinnamomum, Burmani Bloom. Bloom. Jadi ada itu namanya, ada lagi namanya Cassiopeia. Yang populer kulit manis. Gitu. Iya itu. Kandungannya dalam kulit manis itu adalah polifenol. Jadi kalau di sisi apa tadi itu? Apa masakan? Masakan ya? Kalau masakan, orang sejak dulunya ya, sejak dunia terkembang ya, orang suka dengan cita rasa masakan kan. Orang dimanjakan dengan masakan, rasa seperti raja rasanya. Jadi orang yang memasak itu kalau sempat dia pintar memasak, orang mau memuji dia. Hebat dia, pintar masak ya, bahkan mencari istri pintar masak. Biarpun dia bersekolah tinggi nggak pintar masak, susah juga itu. Kan? Jadi sebetulnya gunanya kulit manis itu untuk bahan-bahan masakan ya, untuk kari bisa itu. Untuk kari? Ya, untuk kari sifatnya ini dia harum, manis, beraroma, dan membuat masakan itu menjadi gurih harum. Begitu. Jadi dari jauh aja
tercium itu baunya apa itu, membuat perut kita keroncongan kan. Jadi untuk dalam sup pakai dia itu. Nah, pakai itu dari bahan baku yang lain-lain kan dia pakai. Bikin apa nama tuh semur daging, apakah semur ayam, semur daging sapi, pakai itu. Yeah. Kalau nggak ada rasa kulit manis itu nggak enak semur itu. Kurang menarik. Iya, malah. Tanyalah sama orang-orang itu, aduh semurnya enak tuh. Seperti kita makan apa tuh, pangsit. Ya. Kulit manisnya terasa itu di dalam apanya adukan anunya semur ayamnya itu kan. Berarti pesan ini Om untuk ibu-ibu atau teman-teman kita yang perempuan, berarti memasak tanpa kulit manis, seperti memasak bahan soto, sup tanpa kulit manis akan menemukan cita rasa yang kurang. Iya, karena dia ada aromanya itu, harum, manis dibikinnya, lezat dibikinnya itu, masakan itu, gurih dibikinnya. Apalagi dibuat kue. Kue itu menjadi harum, kue bolu apa, kulit manis, ada tuh bikin orang itu. Kue-kue kering, pakai kulit manis. Kenapa kan, tadi? Iya, maaf Om ya, berebut sedikit. Kenapa tadi ditanyakan bagi ibu-ibu ini teman-teman perempuan kalau belum mengenal kulit manis untuk masakan yang beraroma seperti itu? Karena sebenarnya secara tidak langsung Menon pengen bertanya, apakah di daratan Eropa dulunya belum dikenal kulit manis sehingga mereka berburu kulit manis ke bumi Nusantara? Artinya, adakah masakan yang belum klop dahulunya di daratan Eropa? Ya, dari sumber informasi ya, katanya di zaman Roma, di zaman Mesir itu kan, kan sudah orang pintar masak. Tapi terbongkar cerita itu sebelum menemukan rempah Asia ini, khusus Asia Tenggara ini, masakan di Eropa tuh katanya enak kan, tapi setelah terbongkar sebetulnya nggak enak. Nggak enak, raja-raja makan katanya enak, itu sudah hebat namanya, itu masakan terkenal. Apalagi raja-raja dimanjakan seleranya kan. Tapi setelah ada pedagang zaman dulu, ada kontak dengan Eropa itu, mereka terkesima karena rempah-rempah ini. Rempah-rempah ini masuk ke dalam masakan Eropa itu, membuat masakan Eropa itu menjadi seperti apa dia perasaannya dia memakan itu. Akibat itulah dia menggila datang ke sini. Menggila. Ya. Ya, akhirnya berburu rempah-rempah. Ya, padahal tuh benua belum ada tuh. Belum ada tembusannya lagi. Diputarnya dunia tuh. Untuk mendapatkan itu. Ya, diputarnya Afrika tuh. Jalur apa lewat kutub gimana itu. Karena terusan-terusan belum ada dibikin zaman itu kan. Berani dia menjadi pengelana di laut kan, orang Eropa tuh untuk mencari daerah baru yang apa itu rempah-rempahnya seperti apa rasa bahan-bahan dari surga rasanya. Akibat masakan kita menjadi enak. Selama ini nggak seperti itu kita. Kenapa kena rempah Asia itu membuat masakan kita tergila-gila kita dengan makanan itu. Itulah maka dia datang ke sini. Itulah bangsa Eropa mendaratkan kakinya ke bumi Nusantara. Dan seperti Om bahas yang di awal, kulit manis ini murni tanaman pribumi atau tanaman daerah masing-masing, atau tanaman liar, atau ada perkebunan besar yang dikelola secara independen, ataukah memang akhirnya dipegang oleh semacam perusahaan BUMN? Kalau Om melihat ya, mendengar ya, pengetahuan Om, kulit manis ini nggak seperti kopi kan. Kopi ada semacam, dulu diperintah oleh Belanda kan menanam kopi. Tapi kulit manis ini kebanyakan rakyat yang menanam di tanahnya itu. Di tanahnya yang pergunungannya itu kan. Dia punya tanah, ada tanah apanya kan, tanah sukunya.
yang hak pakai itu besar atau memang dia pewarisnya. Semuanya rakyat itu menanam karena daya jualnya bagus. Iya. Apa nama tuh, kulit manis ini mudah ditanam. Iya. Jadi orang masyarakat ini tidak ada yang menyuruhnya, ada yang menekannya, hanya kesadaran saja bertani gitu. Iya, Untuk kebutuhan orang-orang ya, atau masyarakat yang baca ini kan, atau diekspor untuk dunia kan. Diekspor untuk dunia. Jadi perkebunannya itu saya rasa tidak ada itu. Nggak ada sama dengan teh kan. Teh itu ya benar itu. Memang tuh pemerintah Belanda yang bikin kan, bikin jadi luas seperti kebun sawit. Tapi lalu maaf ya, kulit manis tersebut ditanam masyarakat awalnya untuk pagar kah? Atau memang benar-benar mereka sudah mengenal bahwasanya kulit kayu manis ini adalah rempah-rempah untuk masakan dan makanan serta obat-obatan mereka? Apakah alasan mereka awalnya sehingga seperti Om bilang tadi tidak ada pekerjaan atau perusahaan negara yang membuat program seperti ini? Ini kalau secara insting manusia ya masyarakat, kenapa kayu ini harum? Harumnya membuat kita bisa lapar sedikit. Kalau mencium itu, saya rasa meminta pada perut kita, rasanya harumnya, rasanya enaknya rasanya. Itulah masuk ke dalam ke dalam masakan. Itu kesadaran orang-orang dulu kan, karena sesuatu ini rasanya, ini enak nih dimasukkan ke dalam masakan. Jadi tidak ada untuk pagar, akhirnya untuk konsumsi gitu. Memang untuk untuk mengenakkan masakan gitu. Lalu sadar dunia bahwa kulit kayu manis ini sebagai salah satu rempah terbaik untuk masakan. Sejak abad berapakah sekitar Om tahu, atau tahun berapakah dunia sangat mengenal kulit kayu manis ini sehingga mereka akhirnya menemukan jalan untuk mendaratkan kaki mereka di bumi Nusantara ini? Kan dulu kan sudah kita ceritakan dulu. Bahasa yang datang itu adalah orang-orang di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara kan. Itu orang-orang Hindustan. Sudah itu ada Arab, ada Cina kan. Jadi orang-orang itu yang saudagar dulu. Tuh ada, kalau Arab itu kan sampai ke Turki misalnya kan. Turki itu perbatasan Eropa Timur. Di situ banyak rempah-rempahnya. Orang-orang apa itu Eropa Timur tuh sampai ke atas itu kan ada rempah-rempah dari Turki itu kan. Ada rempah-rempah dari Asia Tenggara atau sampai ke sana. Dari apa nih? Dari apakah itu Indonesia ini kan dibawa sama apa pedagang zaman dulu. Ada di Turki itu. Di zaman Khalifah Utsmani itu. Itulah perbatasan Eropa Timur. Jadi orang-orang Eropa Timur tuh mendapat dari Turki itu dulu. Itu apanya. Dari Turki perdagangan dunia. Iya, karena dia orang apa kan? Asia kan. Masuk Asia yang terakhir paling ujung. Adakah kulit manis ini ditemukan di selain dari bumi Nusantara ini? Ada. Benar-benar kabarnya ada tuh. Di Amerika ada tuh. Di Jerman ada tuh begini. Dan ada tuh. Samakah bentuk fisik, ciri-ciri fisik dan ininya? Rasa dan aroma serta bentuk fisiknya samakah Indonesia ini dengan seperti yang Om bilang tadi, mau di Afrika, di Brazil, samakah atau tidak? Kalau masalah kulit manis sama karena apakah kata orang, karena iklimnya berubah rasanya. Itu kan hasil dari penelitian itu kan. Ngomong-ngomong kulit manis, kita juga menyediakan loh kopi-kopi rempah dan aroma rempah. Silahkan diminum dulu Om. Ini enak juga ya.
pelong otak mungkin, nggak ngantuk. Iya. Membuat semangat, darah lancar kan. Iya, di beberapa bahan kopi rempah ini kan adakah mengandung kulit manis yang kuat atau bagaimana, dan pantaskah atau cocokkah menurut Om ketika dicampurkan dengan beberapa aroma minuman? Ini pakai kulit manis. Iya. Ya, Seperti ada aroma kulit manis. itulah yang terasa itu. Hmm. Ada kulit manis di dalamnya. Hmm. Ada kapulaga rasanya, tapi yang kulit manis itu yang berasa itu. Karena aromanya itu menyengat kan. Iya. Terlalu apa gitu. Ya, kuat. Jadi kalau ngomong-ngomong soal kulit manis, kita kembali ke ini, ke topik bahasan. Kan tadi dibilang dalam minuman. Lalu ternyata Om secara tidak langsung tadi menyatakan bahwasanya dia ada respon terhadap tubuh kita untuk merasa plong. Lalu fungsional kulit manis itu sendiri terhadap pengobatan. Nah, ini yang perlu kita bahas nih, Kak. Ya, semakin dalam kita membahasnya. Kalau bisa Om memang menuntaskan gitu, kepentingan kulit manis ini. Ya, jadi kulit manis untuk kuliner, untuk memanjakan perut, untuk mengobat sel-sel kita menjadi baik gitu ya, menjaganya kan. Bisa awet muda orang nanti itu, selnya nggak pernah hancur kan. Tapi kita nggak bisa melawan kodrat ya. Badan sehat tapi tua tidak bisa ditolak. Tapi bagaimana tua sehat? Gimana pengetesannya itu? Coba mendaki tangga. Coba daki tangga di umur 60, panjat gunung. Berjalan jauh, itu pengujian organ kita. Pengujian organ. Jadi karena tuh sel-sel kita itu, setiap manusia ini bila pandai dia merawat, berarti dia melindungi selnya itu. Dia merawat tubuhnya, dia menyayangi, berarti selnya itu yang dirawatnya. Itu. Jadi kalau untuk tadi cerita obat ya. Iya, tapi kalau bahasan 60 tahun mendaki gunung itu bukan pekerjaan mudah, dan itu anak remaja yang bisa melakukan seperti itu. Saya berani. Wah, iya. Kemarin ini 10 kilo berjalan 10 kilo. di bukit itu. Wah. Kendaraan sepeda motor ditinggalkan. Kami jalan 10 kilo mendaki. Tidak ada sesak napas, tidak ada lutut sakit. Di situ baru sadarnya itu. Dan Om berarti umur Om 60 tahun, makanya Om bilang umur 60 tahun mendaki gunung, dan Om sudah menginjak umur 60 tahun. Itulah dia, berdekat itulah. Iya. Ya. Karena itu seperti umur 40 tahun. Wah. Benar itu. Bisa mundur apanya itu, kekuatan kita itu dari 60 misalnya menjadi 40, dari umur 50 menjadi Iya. Jadi kalau untuk obat, pertama bisa menyegarkan kerongkongan kita gitu. Kerongkongan. Bikin kumur kan. Tenggorokan enak. Ini boleh diminum. Dia bisa kan kalau dicampur dengan lemon, dia antibakteri. Lemon diperas lemon tuh antibakteri dia. Menjadi antibakteri. Iya, menjadi itu penyegar ya. Sudah itu dia bisa untuk wanita yang telah ada tambulannya lah. Dia bisa mengurangi kram di perut. Kalau minumnya cukup aja petunjuk satu tunjuk ini aja ya. Ada 10 gram kan, 15 gram yang kering. Direbus atau seduh kan, minumlah itu. Sudah tuh untuk melancarkan darah. Jadi dia melancarkan darah, dia bisa mengurangi risiko kardiovaskuler. Ada jantung itu, mengurangi dapat jantung kita. Dia akan melancarkan darah. Sudah tuh untuk apa lagi? Bisa menjaga diri kita dari serangan kanker. Bisa itu. Karena dia ada antioksidan kan. Itu.
Antioksidan itu kan oksidan itu oksidasi. Itu. Jadi dia antioksidan. Iya. Sudah tuh bisa mengurangi glukosa masuk ke dalam darah kita. Mengurangi. Kalau kita minum dia bisa menjaga kestabilan gula kita di tubuh kita dan mengurangi glukosa masuk ke dalam darah. Karena sifatnya begini. Dia meniru kerja insulin. Hebat kan? Insulin itu gunanya dikeluarkan dari pankreas kan, dari sel beta kita itu untuk mencerna glukosa menjadi tenaga kan. Tapi dia seperti itu. Dia bisa menjadi atau meniru seperti kerja insulin. Itulah apanya itu. Itu salah satu fungsi dari itu untuk diabetes mellitus kan tipe 2 tuh bisa tuh minumnya. Tipe 2 aja. Berarti teman-teman juga bisa mungkin mempraktekkan di rumah memakai kulit manis ini salah satu media untuk pengobatan. Dan kalau boleh kita bicara soal sejarah yang dalam terhadap kulit manis ini, kenapa sampai bumi Nusantara ini dijajah oleh bangsa Eropa untuk pengambilan rempahnya? Bisa Om cerita sedikit banyaknya apa yang terjadi di saat itu? Kalau kita boleh mengupas kembali yang seperti Om bilang tadi. Bangsa Eropa datang ke sini. Ya. Tapi kan gitu. Ya, ada aktorkah di toko di balik itu atau bagaimanakah sejarahnya, atau terjadi perebutankah saat itu? Begitu. Tapi kada tuh Turki kan. Turki di zaman Khalifah Utsmani meneruskan perjuangan Islam di sana kan, itu gerbang sejak Konstantinopel jatuh kan, waktu perang salib itu, rempah banyak datang dari situ. Dari Asia Tenggara, situ pintu gerbang ke Eropa kan. Kata orang Konstantinopel itu ada pintu gerbang ke Eropa. Kan terjadi perang salib di situ, akibat itu tuh orang Eropa tidak dapat lagi rempah-rempah. Rempah-rempah tuh rupanya kan cerita tadi meningkatkan cita rasa masakannya. Karena bangsawan-bangsawan di Eropa, orang suka dimanjakan, raja-raja, dia meminta seperti itu. Bagaimana masakan ini bisa memanjakan selera ya. Terpaksa lah orang pergi jauh kan. Itu sejarahnya sampai ke sini ya. Ini cerita ini makin lama makin menarik. Cuman semenarik apapun cerita, cuman harus ada kata saat bertemu dan harus saat berpisah. Dan Gondan rasa suatu saat lagi kita harus membahas tentang rempah-rempah ini secara dalam. Iya. Pada akhir kata kita dapat menemukan bahwasanya menurut Om Cinta bahwasanya daratan Eropa atau orang luar dari negeri kita sangat menginginkan apa yang ada di bumi Nusantara ini. Sementara pesan dari Om Cinta kita butuhkan adalah untuk mempertahankan hasil bumi Indonesia ini. Benarkah begitu, Om? Iya, itulah. Kita ini kan penghasil rempah-rempah Indonesia ini, termasuk penghasil rempah-rempah yang diakui oleh dunia. Silakan Om memberikan segmen terakhir atau closing bagaimana untuk mempertahankan rempah-rempah ini, kalau boleh punya Om kesempatan. Ya kan karena rempah-rempah itu adalah hasil kebanggaan di negeri kita, karena kita daerah tropik. Jadi karena daerah subtropik kan, banyaklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana yang berkhasiat untuk rempah-rempah gitu. Jadi kalau dapat ya, janganlah para penghasil pengusaha atau bergerak di bidang menanam rempah-rempah, jangan sampai putus asa. Langsung saja ke kemarin Om, biar mereka jelas dan mendengar. Jangan putus asa. Kalau ada turun naik harganya, tetap setia dengan bertanam rempah-rempah itu. Apa itu kulit manis? Kulit manis sekarang sudah apa? Enggak ada. Tetap mencintai. Masa-masa itu kan ada naiknya, ada turunnya.
Jadi begitulah. Yang penting Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Oke, akhir tutup kata, kita mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang kulit manis dari Om Jamal. Dan selamat berjumpa pada segmen berikutnya, Om. Terima kasih Ya. sudah menyediakan waktunya di